Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia mengenai hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang mengontrol diri dalam setiap melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan, hukuman, ataupun pujian. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jika murid memiliki motivasi perilaku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, maka motivasi ini berasal dari motivasi eksternal. Untuk menumbuhkan motivasi internal supaya siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, maka seorang guru harus menghindari hukuman dan penghargaan berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Posisi kontrol seorang guru yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Pembuatan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dapat dipahami ketika diterapkan di kelas. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan budaya positif dengan modul sebelumnya, dengan menerapkan budaya positif dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hendaknya harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai sebagai guru penggerak, yaitu mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Serta guru harus memiliki peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, menjalin kolaboratif, dan menggerakkan komunitas praktisi. Perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah agar tercipta suasana sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini. Yang pertama, disiplin positif, yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas yaitu mengacu pada prinsip dan nilai yang dipegang teguh oleh seorang individu. Posisi kontrol ada 5, yaitu memberi hukuman, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Teori motivasi yang pertama menghindari hukuman, kedua mendapatkan pujian, yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sedangkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan menurut saya yaitu tentang posisi kontrol dan teori motivasi. Bagi saya selama ini sebagai pemberi hukuman, belum sebagai manajer. Selanjutnya, teori motivasi di mana perilaku manusia yang mendapat motivasi berupa penghargaan ternyata juga berdampak kurang baik bagi siswa. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas anak. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami pentingnya menumbuhkan budaya positif di kelas, yaitu melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas yang diadopsi dari nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan yang saya alami adalah dalam posisi kontrol guru, yang semula saya sebagai penghukum, kini mulai berangsur-angsur berubah menjadi manajer. Pengalaman yang saya alami terkait dengan penerapan konsep modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas, yaitu pada saat saya menerapkan praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Siswa-siswa merasa nyaman dalam mengutarakan perasaan mereka, jujur dalam menceritakan kronologi kejadian, serta senang dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang mereka lakukan, sehingga siswa mau memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Perasaan yang saya alami yaitu saya merasa senang karena melihat murid-murid yang menerapkan budaya positif yang mereka yakini, dan saya percaya bahwa hal tersebut akan menumbuhkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol saya sebagai guru yang selama ini sebagai penghukum, sehingga saya berupaya perlahan-lahan merubah menuju menjadi posisi sebagai seorang manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum. Semula, saya berpikir bahwa menjadi penghukum akan membuat saya mudah mengendalikan murid dan saya disegani. Sekarang, saya lebih merasa tenang setelah menerapkan sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Posisi inilah yang terbaik, sehingga kita sebagai guru juga sangat dihargai.
Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan segitiga restitusi, namun belum dalam tahapan yang utuh, hanya sebatas jika mereka telah mengakui kesalahannya saja. Saya membimbing murid untuk menemukan solusi dari permasalahan secara tepat dan berimbang. Hal yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu adanya kolaborasi seluruh warga sekolah dan daya dukung sarana prasarana sekolah. Kolaborasi warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebajikan dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sedangkan dukungan sarana dan prasarana sekolah diperlukan untuk mewujudkan suasana sekolah yang nyaman dan aman dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.